Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah SWT, semoga Allah memberikan kepada kita terus kesehatan untuk bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan kembali lagi mengingatkan dalam kebaikan. Kita akan berbagi ilmu dan saling berikan nasihat yang baik. Semua yang kita lakukan menjadi sebab Allah ridha kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan semua apa yang kita dengar dan yang kita ucapkan menjadi satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang masalah sahur, ya. Bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur itu adalah sesuatu yang dipakai untuk bersahur berupa makanan atau minuman, ya. Dan disebut sebagai sahur karena dilaksanakannya adalah pada waktu sahur. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dilakukannya adalah dimulai akhir sebelum subuh, ya, akhir dari malam sebelum subuh. Ada yang mengatakan pokoknya dari mulai sepertiga malam sampai terbitnya fajar. Ya, akan tapi dan juga di dalam Allah sendiri Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ini adalah dalil tentang sahur, dan makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Itu maksudnya ketika sudah mulai terbit fajar, maka itu adalah batas orang sudah tidak boleh makan sahur lagi. Ya, jadi akan tetapi memang disunnahkan bagi kita untuk mengakhirkan sahur, artinya jangan terlalu malam, jangan terlalu awal makan sahur. Jadi akan tapi ya sekiranya kita cukup waktu ambil sekarang kalau di negeri kita ini di Indonesia umumnya, ya, seperti di daerah Jawa itu subuh dimulai pada pukul 4:30, ya, maka jangan makan terlalu malam, dimulai dari jam 1 atau jam 2, terlalu jauh jaraknya dengan sahur. Paling enak adalah diambil pada pukul 4 kurang 10 atau pukul 4 itu masih cukup untuk makan sahur. Tapi mungkin jika Anda ingin lebih tenang sedikit adalah di pukul 4 kurang, dan nanti ketika sudah menjelang sebentar lagi azan, berapa menit misalnya 5 menit sebelum azan, maka nanti ditutup dengan air putih, gitu ya. Jadi untuk minimal ya jangan sampai ibarat terlalu jauh lah jarak kita dengan azan subuh. Sampai dikatakan kita dalam riwayat, ya, Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kita bersahur bersama Rasulullah lalu kita mendirikan sholat. Lalu ditanya berapa lamakah di antara keduanya, dikatakan sekitar 50 ayat. Jadi dari mulai setelah sahur, ya, mereka ternyata para sahabat memang langsung menunggu sholat subuh, ya, setelah azan subuh lalu mereka melakukan sholat subuh berjamaah. Itu diperkirakan antara jarak dari mulai mereka terakhir makan sampai azan subuh itu sekitar 50 ayat, gitu ya. Artinya memang sangat dekat sekali. Artinya memang benar-benar ngepres, ya. Bukan ngepres azan, artinya memang tidak terlalu jauh dari azan. Nah, dan memang tujuan mengakhirkan sahur sendiri itu ada hikmahnya, ya, supaya ibarat untuk menjadikan kita semakin lebih punya bekal untuk semakin kuat di dalam berpuasa. Dan memang ini ada satu hal kesunahan yang hendaknya jangan ditinggalkan. Nabi sendiri mengingatkan, tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan yang harus difahami, gitu ya, sahur itu bukan maknanya kita harus makan banyak-banyak, tidak. Makan secukupnya, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, untuk dengan diniatkan semoga dengan sahur yang kita makan menjadi sebab kita nanti ketika berpuasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap melakukan aktivitas, melakukan kebaikan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada tujuan baik. Tujuan makannya adalah untuk kemudahan atau kekuatan untuk membantu kita untuk bisa kuat di dalam melakukan aktivitas baik, beribadah dan aktivitas apapun. Kalau Anda bekerja, ya, untuk bekal Anda bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, itu pun termasuk ada nilai ibadah. Jadi gitu. Sampai dikatakan Nabi sendiri dalam riwayat menyebutkan fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Jadi pembeda, ya, pembeda antara
makanan puasanya kita dengan puasanya ahli kitab adalah dengan makan sahur. Maka kami himbau ya kepada sahabat muslimah dimanapun Anda berada, jangan lewatkan untuk masalah sahur. Ada sebagian orang karena lebih memilih tidur sehingga merasa males sahur. Saya juga kuat kok kalau nggak sahur. Memang benar Anda kuat, akan tapi ketahuilah di saat walaupun Anda merasa kuat, ya, Anda merasa kuat walaupun makan tanpa sahur, tapi ternyata Anda memaksakan diri untuk bangun sejenak. Minimal kalau memang Anda malas makan, ya, makan berat, ya, makan nasi atau makan, Anda bisa mungkin mengambil kurma atau mengambil air putih dengan tujuan apa? Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu ada pahala di dalamnya. Jangan hanya menuruti ngantuk ya, karena ini ternyata untuk makan saja di bulan Ramadan ini ternyata nilainya ada pahala yang luar biasa. Maka jangan sampai dilewatkan. Dan memang terkadang ya makan sahur itu menjadi suatu hal yang sangat berat untuk dilakukan, karena ya memang kita tidak semua orang terbiasa bisa makan di pagi hari, sehingga kadang ada yang memang makan sahur itu merasa berat banget, tidak bisa nelen, nggak bisa ini, apalagi mungkin kalau yang anak-anak kecil, mereka kadang lebih milih tidur deh daripada sahur. Maka kita sebagai muslimah, ayo kita harus punya cara bagaimana untuk menyemangatkan keluarga kita, khususnya bagi para ibunda yang mempunyai anak-anak, yang apalagi jika anak-anak masih kecil dalam proses ya usia 9 tahun, saat mereka sudah punya kewajiban berpuasa, ya 8 tahun atau tamyiz ya 7 tahun, saat mereka mulai kita diberikan kewajiban untuk mendidik anak-anak kita puasa, maka kita harus cari cara bagaimana cara supaya anak-anak kita semua tetap bisa semangat sahur. Dan dengan cara bagaimana? Sebelum sahur ya, di malam hari ketika mereka masih fresh segar, kita berikan pemahaman besok pagi kita akan sahur ya, di awal-awal Ramadan tentunya sebenarnya pada saat ini diberikan pemahaman bahwa nanti malam nanti besok sudah mulai sahur. Maka ayo semuanya semangat, karena dengan sahur itu ada pahala besar dari Allah SWT, dan berarti telah mengamalkan sunnah Nabi. Jadi berikan semangat. Jadi kasih motivasi kepada mereka bahwa ini bukan hanya sekedar makan untuk kuat saja, tapi dibalik itu adalah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga itu yang menjadi sebab keberkahan, itu yang menjadi sebab kebaikan, itu yang menjadi sebab pahala ya di saat kita menyambungkan urusan kita dengan Rasulullah SAW. Maka usahakan sebisa mungkin, ayolah kita tidak meninggalkan kesunahan ini. Dan juga perlu diperhatikan umumnya di daerah kita, di negara kita, ini nanti ada pemberitaan imsak ya, mungkin sering didengar oleh para sahabat muslimah. Maka ketahuilah imsak itu bukan berarti berakhirnya waktu sahur, enggak. Imsak itu sebenarnya adalah peringatan bahwa waktu sahur tinggal sebentar lagi. Biasanya jarak antara imsak dengan azan itu diumumkan kurang lebih ada beda 10 menit. Dan 10 menit itu masih cukup untuk makan. Ada sebagian orang yang awam yang tidak mengerti, kadang menganggap bahwa imsak ini sudah dilarang untuk makan. Sehingga kalau sudah imsak, berasa sudah nggak boleh lagi makan. Sehingga kadang ada yang marahin anaknya, udah stop makan, sudah selesai, sudah ini. Tidak, kalau masih imsak masih boleh. Cuma mungkin sudah mulai harus bersiap-siap untuk misalnya mungkin membersihkan gigi, karena mungkin tadi ada sisa-sisa makanan yang masih menempel ya. Saya itu mungkin ya sekalian juga diusahakan, memang artinya sudah semakin mendekat waktu subuh. Jadi nanti diusahakan kalau pokoknya 1 menit 2 menit atau 1-2 menit mungkin misal sebelum azan, perkirakan jangan terlalu ngepres, khawatir nanti kalau pas kita paling tidak kita tutup dengan minum. Kita tutup dengan minum ya. Makanya jangan terlalu ngepres, jangan nanti kalau sudah mulai ada suara azan bersaut-sautan di luar baru kita minum. Tidak, itu nanti bahaya. Khawatir ternyata sudah waktu subuh, berarti puasa kita nanti batal. Jadi akan tapi kalau masih kita yakin dan memang belum ada pemberitaan dan memang kita sudah bisa memperkirakan bahwa azan masih belum dikumandangkan ya, maka waktu terakhir adalah untuk minum ya, untuk minum sebagai penutup dari sahur kita. Jadi itu. Jadi para sahabat muslimah dimanapun Anda berada, ya, makanya waktu kita sebelum Ramadan juga sudah banyak mensuarakan kepada para ibunda. Sebelum Ramadan tiba, ayolah kita tuh mulai berpikir untuk mulai mengatur menu ya. Karena itu juga jangan dianggap remeh, mengatur menu sendiri itu juga dengan tujuan untuk menyenangkan keluarga ketika berbuka, juga ketika sahur, terutama untuk sahur, karena biasanya yang punya anak akan merasa berat untuk bisa
yang punya anak, kadang anak-anak merasa berat untuk bisa makan sahur, maka para ibunda harus punya cara bagaimana menjadikan ibadah sahur menjadi suatu ibadah yang dengan senang hati dilakukan oleh anak-anak kita. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua untuk terus mencari kemuliaan di bulan Ramadan yang dipenuhi berkah ini insya Allah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.